Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Indra Liza SPT MP, yang sama-sama kami hormati teman-teman seperjuangan dengan saya yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengenceran semen dan pengawetan semen. Sebelum kami menjelaskan tentang pengenceran semen dan pengawetan semen, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Feli Aprila, jurusan peternakan semester 6. Dan pemateri kedua ada Marta Suharti, jurusan peternakan semester 6. Dan pemateri ketiga ada Nur Aini, semester 6 dan jurusan peternakan. Baik, di sini kami akan membahas tentang fungsi bahan pengencer, syarat-syarat bahan pengencer, jenis-jenis bahan pengencer, cara pembuatan bahan pengencer, terus ada teknik pengencer untuk semen cair dan semen beku, penyiapan semen, metode pembuatan semen beku, evaluasi semen setelah pembekuan, dan petugas yang melakukannya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, kita harus tahu dulu apa itu pengencer dan apa itu pengawetan. Jadi, pengencer adalah suatu upaya untuk membesarkan volume semen serta menurunkan kandungan sperma dalam volume tertentu sehingga akan lebih banyak dosis inseminasi yang dapat dibuat. Maksudnya di sini adalah ketika semen tersebut dimasukkan bahan pengencernya sehingga volumenya itu semakin banyak. Jadi ibaratnya kalau semen tadi tanpa pengencer, maka hanya bisa diibekan pada ternak betina hanya 1 atau 2. Setelah diberikan pengencer, mungkin bisa diibekan untuk ternak betinanya itu ada 5 atau mungkin 10. Kemudian pengencer diberikan kepada semen segar bertujuan sebagai media tempat spermatozoa itu hidup dan tempat memberikan suplai nutrisi terhadap spermatozoa tersebut. Kita tahu bahwa spermatozoa itu tidak bisa hidup atau tidak bisa bertahan lama kecuali ditambahkan bahan pengencer tersebut. Sedangkan pengawetan semen ini adalah sering orang sebut itu reservasi, merupakan awetan, maka sperma tersebut bisa bertahan seperti 10 hari atau 20 hari sehingga ketika ada ternak yang mau diibekan, kita mudah dan kita udah ada semen yang mau diibekan kepada ternak tersebut. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu fungsi pengencer. Kami menjelaskan beberapa fungsi pengencer di sini. Yang pertama itu, yang pastinya itu fungsi pengencer itu menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa. Yang kedua itu melindungi spermatozoa dari cold shock. Yang ketiga, menyediakan suatu penyangga untuk mencegah perubahan pH akibat pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa. Yang keempat itu ada mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit yang sesuai. Yang kelima, mencegah terjadinya pertumbuhan mikroorganisme yang akan membuat sperma tersebut menjadi mati. Kemudian yang keenam itu memperbanyak volume semen. Sama udah dijelaskan dari awal tadi, memperbanyak volume semen ini agar semen tersebut bisa digunakan untuk banyak ternak dan bisa dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui fungsi pengencernya, kita juga harus tahu syarat-syarat bahan pengencer. Yaitu syarat-syarat bahan pengencer itu ada, yang pertama yang pasti murah, yang kedua itu pasti mudah didapatkan, yang ketiga yaitu praktis atau cara pembuatannya itu mudah dan murah dan mempunyai preservasi yang tinggi. Yang kedua itu mengandung unsur yang sifat fisik dan kimianya hampir sama dengan semen. Yang ketiga, tidak mengandung racun bagi spermatozoa. Kalau mengandung racun, nanti spermatozoa tersebut akan mati. Keempat, mampu mempertahankan daya fertilitas spermatozoa dan tidak terlalu kental yang dapat menghambat fertilitas spermatozoa tersebut. Kemudian, itulah sebagian syarat-syarat dari bahan pengencer. Kemudian setelah syarat-syarat, kita juga harus tahu jenis bahan pengencernya.
Di sini kami hanya menjelaskan dua jenis bahan pengencer karena dua jenis bahan pengencer ini mudah didapatkan dan sesuai dengan syarat-syarat yang saya jelaskan dari awal tadi. Yaitu ada dua. Pertama itu pengencer triaminometan kuning telur. Yang kedua pengencer sebagai sumber energi bagi spermatozoa. Yang kedua itu melindungi spermatozoa dari cold shock. Yang ketiga, menyediakan suatu penyangga untuk mencegah perubahan pH akibat pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa. Yang keempat itu ada mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit yang sesuai. Yang kelima, mencegah terjadinya pertumbuhan mikroorganisme yang akan membuat sperma tersebut menjadi mati. Kemudian yang keenam itu memperbanyak volume semen. Sama udah dijelaskan dari awal tadi, memperbanyak volume semen ini agar semen tersebut bisa digunakan untuk banyak ternak dan bisa dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi pengencernya, kita juga harus tahu syarat-syarat bahan pengencer. Yaitu syarat-syarat bahan pengencer itu ada yang pertama yang pasti murah, yang kedua itu pasti mudah didapatkan, yang ketiga yaitu praktis atau cara pembuatannya itu mudah dan murah dan mempunyai preservasi yang tinggi. Yang kedua itu mengandung unsur yang sifat fisik dan kimianya hampir sama dengan semen. Yang ketiga, tidak mengandung racun bagi spermatozoa. Kalau mengandung racun, nanti spermatozoa tersebut akan mati. Keempat, mampu mempertahankan daya fertilitas spermatozoa dan tidak terlalu kental yang dapat menghambat fertilitas spermatozoa tersebut. Kemudian, itulah sebagian syarat-syarat dari bahan pengencer. Kemudian setelah syarat-syarat, kita juga harus tahu jenis bahan pengencernya. Di sini kami hanya menjelaskan dua jenis bahan pengencer karena dua jenis bahan pengencer ini mudah didapatkan dan sesuai dengan syarat-syarat yang saya jelaskan dari awal tadi. Yaitu ada dua. Pertama itu pengencer triaminometan kuning telur. Yang kedua pengencer susu skim kuning telur. Sebenarnya tuh ada banyak bahan pengencer, tetapi kebanyakan orang memakai bahan pengencer hanya dua itu saja. Contohnya bahan pengencer lainnya seperti TCM 159, trisitrat, andromen, dan lain-lain. Kemudian untuk mengetahui cara atau prosedur kerjanya dari pengenceran ini akan dijelaskan oleh teman saya, Marta Suwarti. Kepada Marta Suwarti dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi dari Telia Aprilia. Yang materi saya yaitu cara pembuatan bahan pengencer. Cara pembuatan bahan pengencer ini ada dua cara, yaitu yang pertama cara pengencer triaminometan kuning telur. Bahan yang digunakan yaitu triaminometan, asam sitrat, laktosa, rapinosa, fruktosa dimasukkan ke dalam air dan ditambahkan aqueous 80 ml serta dihomogenkan dan disitrat magnetik selama 10-15 menit. Setelah dihomogenkan, dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan sampai mendidih dengan tujuan untuk sterilisasi. Suhunya diturunkan dari 100 hingga 37 derajat Celcius. Tambahkan penisilin dan streptomycin dan homogenkan selama 10-15 menit. Masukkan kuning telur dan homogenkan selama 15 menit. Dimasukkan ke dalam refrigerator dan setelah 3 hari, pisahkan antara endapan dan supernatan, serta yang digunakan itu adalah supernatan dan endapannya dibuang. Cara yang kedua yaitu pengencer susu skim kuning telur. Masukkan aqueous dalam air lemmer dan panaskan sampai 37 derajat Celcius. Masukkan bahan-bahan ke dalam aqueous berurutan. Fruktosa dimasukkan apabila skim telah dihomogenkan. Larutan dihomogenkan selama 15 menit sampai 20 menit. Larutan ditem atau direndam dalam wadah yang berisi air panas sampai muncul embun di bagian dalam air lemmernya. Dinginkan larutan dalam suhu ruang 37 derajat Celcius. Penisilin dan streptomycin masukkan ke dalam larutan secara berurutan.
Larutan disimpan dalam refrigerator dan diendapkan selama 3 hari. Yang digunakan itu adalah supernatan. Apabila langsung digunakan, maka sentrifuge 1500 rpm selama 1 jam. Materi selanjutnya yaitu teknik pengenceran untuk semen beku. Teknik pengencerannya yaitu larutan pengencer yang dipakai yaitu larutan trisitrat yang mengandung 10% kuning telur. Larutan ini dibagi dua. Satu bagian mengandung 2,4% gliserol dan satu bagian lagi 5,6% gliserol. Masukkan 40 ml larutan trisitrat dan 5 ml aquades ke dalam gelas ukur 50 ml. Tambahkan 5 ml kuning telur, tutup bagian parafilm dan diaduk agar larutan tris benar-benar tercampur dengan kuning telur. Didapatkan larutan tris yang mengandung 10% kuning telur. Larutan ini dibagi dua, masing-masing 25 ml, yaitu larutan A dan larutan B. Dari larutan A dibuang 600 mikrometer dan dibagi dengan gliserol dan dibuang Dari larutan A dibuang 600 mikrometer dan digantikan dengan gliserol sebanyak yang dibuang yaitu 600 mikrometer. Dari larutan B dibuang 1400 mikrometer dan digantikan dengan gliserol sebanyak yang dibuang yaitu 1400 mikrometer. Dan selanjutnya larutan ini siap dipakai untuk pengenceran. Adapun materi saya selanjutnya yaitu penyiapan semen. Yang pertama yaitu uji penyakit. Pengujian dilakukan terhadap brucellosis, leptospirosis, tuberkulosis, campylobacteriosis, jonesdiasis, enzootic bovine leukosis, dan virus pes atau mucosal disease. Yang keduanya yaitu penyimpanan dan penanganan semen. Penanganan yang kurang baik dapat mematikan spermatozoa. Oleh karena itu, semen dikemas dalam straw yang sedikit volume dan luas permukaannya. Di samping itu, semen tetap direndam dalam N2 cair sehingga dapat ditahan lama. Yang ketiga yaitu penanganan kontainer. Semen disimpan dalam kontainer yang berdinding hampa udara. Kapasitas semen dan N2 cair berbeda untuk setiap jenis kontainer. Kontainer sering dibuka menyebabkan tingkat penguapan N2 cair akan lebih tinggi. Hai teman-teman semua, kali ini saya akan jelasin bagaimana sih metode pembuatan semen beku. Langsung saja, ini kita anggap kotak styrofoam, baru bagian dasarnya kita alasi kotak logam. Setelah itu kita letak rak besi di atasnya. Kita susun straw di rak besi tadi, jangan sampai tertumpuk. Setelah itu kita tuangkan 2,5 liter gas nitrogen cair ke dalam kotak logam dengan bantuan corong plastik dan selang. Disambung-selangkan, dilakukan melalui bagian sisi dalam kotak agar tidak mengenai straw yang tadi. Setelah itu, biarkan gas nitrogen itu menguapi straw 7-8 menit. Jarak antara straw dengan permukaan cairan itu 3-5 cm. Suhu uap nitrogen ini pada saat itu tuh minim di bawah 80 derajat Celcius sampai minus 100 derajat Celcius. Setelah itu, masukkan straw-straw yang udah membeku tadi ke dalam goblet dengan menggunakan pinset. Kita masukkan ke goblet satu-satu. Kemudian goblet-goblet tadi ditempatkan di kanister. Lalu kanister tadi masukkan ke dalam kontainer. Kontainer itu berbentuk seperti tabung.
di dalamnya itu ada gas nitrogen cair, baru kita tutup. Nah, setelah itu sebelum didistribusikan ke daerah-daerah, dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi semennya itu ada 3. Yang pertama, test after towing. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah semen beku tadi masih layak digunakan untuk IB. Baru tes yang kedua, tes water inkubator untuk mengetahui jumlah spermatozoa yang dapat bertahan sampai bertemu ovum nanti. Yang ketiga, evaluasi semen dengan pewarnaan. Jadi, kita memberi zat pewarna yaitu eosin. Apabila spermatozoa ini berwarna merah, maka dia itu mati. Dan apabila spermatozoa itu berwarna transparan, maka spermatozoanya itu hidup. Mungkin sekian, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami pada siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau saran, silakan komen di bawah sini. Insya Allah kelompok kami, kelompok 3 akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, sebelum saya tutup, saya punya satu pesan buat teman-teman sekalian. Prosesmu tidak akan sama dengan proses orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.